Sip. Bareng kakak, salamnya. Bareng, nggak apa. Assalamualaikum dulu. Terus Gini, salam, ya assalamualaikum, baru salam awas. Nanti baru apa namanya pembukaan. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah, kita kembali ke acara Pondasi Podcast Negeri Demokrasi. Oke, untuk Pondasi kali ini episode pertama kita sudah dengan peserta SKPP tingkat menengah. Nah, sekarang kita kedatangan tamu lagi nih dari Kukar. Ya. Oh iya, kali ini dari peserta alumni SKPP dari Kukar. Namanya Mbak Siti Hidayah. Benar. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri Mbak. Oke. Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan saya Siti Hidayah dari alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Menengah, delegasi dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke. Di Kukarnya Kukar daerah mana Mbak? Daerah Samboja, Kak. Oh, Samboja. Oh, berarti dari Samboja ke sini untuk podcast nih di Iya. Pondasi. Wah, Benar. tamu istimewa. Oke, baik, sahabat-sahabat Bawaslu semua, kita dengerin cerita dari Mbak Siti Hidayah nih. SKPP itu apa sih Mbak? Ini kan kita nih ada program SKPP. Nah, mungkin Mbak bisa bantu jelasin ke teman-teman yang ada di rumah. Jadi sahabat Bawaslu, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah salah satu program dari Bawaslu untuk memberikan pengetahuan bagaimana sih foksi dan tugas masyarakat sebagai pengawas partisipatif, seperti itu. Targetnya itu masyarakat atau yang dari OKP, seperti itu. Oke. Ini sudah tingkat menengah ya Mbak ya? Sudah alumni tingkat menengah. Oke, berarti ada tingkat dasarnya Mbak ya? Nah, apa sih perbedaannya Mbak antara tingkat dasar dengan tingkat menengah, ini apa perbedaannya? Mungkin Mbak bisa jelasin ke sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Iya, jadi tingkat dasar dan tingkat menengah, di tingkat dasar itu lebih ke banyak pesertanya. Cuman kalau di menengah diseleksi lagi untuk per kabupaten kota itu sekitar 4-5 orang saja. Nah, seperti contohnya di Provinsi Kalimantan Timur sendiri itu diikuti dari 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota Mbak? Dari 3 zona. 3 zona. Zona pertama ada di Kutim dan Bontang. Zona kedua ada di Kota Samarinda dan Kabupaten Kukar. Terus zona ketiga Balikpapan serta Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir. Berarti Mbak Siti Hidayah ini masuk ke zona 2? Iya, benar. Oh, berarti pada saat pelaksanaannya ada di Samarinda kemarin Mbak ya? Oke. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu, mungkin kita coba tanya nih. Kemarin Mbak, waktu pas masuk SKPP ini, apa sih yang menggugah hati Mbak? Saya mau ikut SKPP nih. Nah, mungkin bisa nih diceritain ke sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah nih. Iya, baik. Yang membuat saya tertarik adalah saya melihat dari nama kegiatannya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, yang saya berpendapat bahwa di dalamnya itu berarti ada mengenai ilmu-ilmu pengetahuan tentang kepemiluan, dasar-dasar hukumnya, serta bagaimana peran serta kita sebagai masyarakat dalam pengawasan partisipatif nanti di kemudian hari dalam pesta demokrasi di Indonesia. Seperti itu. Seperti itu Mbak ya. Oke. Nah, ini kan tadi ada tingkat dasar, tingkat menengah. Nah, perbedaan antara kedua ini Mbak tadi?
Nah, mungkin bisa dijelasin nih teman-teman. Ini kan sudah naik ke tingkat menengah nih. Kegiatannya ya. Kegiatannya, mungkin lebih kegiatannya, terus apa-apa aja mungkin value, nilai atau dampak yang didapat nih dari SKPP tingkat menengah. Jadi kalau di tingkat dasar itu lebih banyak kita diberikan teori-teorinya. Nah, sedangkan di menengah kita diberikan langsung kayak praktek. Seperti kemarin kami di kelas menengah tuh ada praktek studi kasus mengenai bagaimana caranya kita melaporkan pelanggaran dan mekanismenya tuh seperti apa gitu. Lebih ke studi kasus ya, pendekatan studi kasus. Oke, menarik sekali nih sahabat-sahabat Bawaslu. Nah, mungkin apa yang didapat dari SKPP tingkat menengah ini mungkin bisa di-sharing nih Mbak ke sahabat-sahabat Bawaslu. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran pemilu ini apa aja sih Mbak yang didapat kemarin waktu pas di SKPP tingkat menengah? Jadi bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilu itu ada 4. Yang pertama pelanggaran administrasi, kedua pelanggaran tindak pidana, ketiga pelanggaran kode etik, yang keempat pelanggaran hukum lainnya. Nah, contoh-contohnya pelanggaran administrasi itu seperti tidak tersampainya undangan C6 kepada pemilih. Kemudian adanya yang sering terjadi juga itu adanya ketidaksesuaian data antara data DTP antara rekapan kecamatan dengan kabupaten kota. Kemudian kalau tindak pidana itu ada contohnya seperti yang paling sering terjadi yaitu money politik. Oh, money politik ya. Money politik dan adanya juga ke penindasan dan kriminal terhadap pemilih. Nah, itu tuh masuk ke tindak pidana. Karena dia dalamnya juga tergantung ada kejahatan kan. Jadi dia termasuk dalam pelanggaran pidana. Kemudian ada kode etik. Nah, pelanggaran kode etik ini adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara. Seperti misalnya adanya penyelenggara yang malah menjadi tim sukses salah satu paslon. Gitu, Mbak, ya. Jadi dia melanggar kode etiknya. Kemudian contoh pelanggaran dari hukum lainnya itu seperti netralitas ASN atau kepala desa, karena hukum-hukumnya itu di luar dari kepemiluan. Seperti itu. Ya, sangat-sangat jelasin banget Mbak ya. Tadi saya sempat tertarik dengan money politik ya Mbak ya, politik uang. Nah, dalam money politik ini berarti misalnya nih saya sebagai contoh, saya adalah pasangan calon dan Mbak ini sebagai hak yang mempunyai hak suara. Saya datang nih ke rumah Mbak nih, saya bawa uang. Nah, sebagai seorang kader pengawas partisipatif, seperti apa sih Mbak untuk ini mengcounter politik uang yang mau saya lakukan? Iya, tentunya karena saya tahu aturannya ya, berarti saya harus menolak dong. Karena itu saya mendapatkan nih, jadi seperti dugaan pelanggaran karena dia mau memberi saya uang sebagai dengan tujuan saya akan bersuara untuk dia. Nah, itu bisa saya laporkan ke Panwaslu terdekat, seperti itu. Nah, tata cara pelaporannya nih Mbak, mungkin bisa di-sharing nih ke sahabat-sahabat Bawaslu. Jadi, sahabat-sahabat Bawaslu, jika kalian menemukan dugaan pelanggaran yang seperti saya sebutkan tadi, sahabat Bawaslu bisa melakukan pelaporan melalui sarana ke Panwaslu terdekat. Atau online juga bisa melalui aplikasi Gowaslu kan, yang ada tersedia di Play Store. Cuman untuk melakukannya juga gampang registrasi. Nah, kembali ke sarana awal yaitu kepada Panwaslu terdekat. Nah, yang perlu sahabat Bawaslu ketahui lebih lanjut yaitu ketika kita mendapatkan dugaan pelanggaran, kita harus segera melaporkannya, jangan lebih dari 7 hari. Karena kalau sudah lebih 7 hari itu jadi jatuhnya kadaluarsa, jadi nggak bisa dilanjutkan untuk registrasi dan dikaji 7 hari sejak diketahui. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu, jadi kita sudah tahu nih mekanismenya. Oke, nah gimana nih Mbak, ini kan kita sudah tahu mekanisme, sudah tahu bentuk. Nah, sekarang ini kan tinggal bagaimana cara Mbak untuk mengajak sahabat-sahabat Bawaslu nih, gimana sih kalau misalnya kita sudah menemukan menemukan pelanggaran pemilu, biar teman-teman nih, ayo sama-sama nih kita laporkan. Nah, mungkin ajakan-ajakannya nih Mbak. Jadi sahabat Bawaslu, seharusnya kita sebagai masyarakat yang katanya selalu bermimpi tentang demokrasi yang lebih baik lagi,
tapi kebanyakan masyarakat kita tuh bungkam kalau ketika menemukan kebenaran seperti pelanggaran contohnya. Harusnya kita tuh nggak patut untuk cemas apalagi takut, karena sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 10 tahun 2006 tentang yang melaporkan sebagai saksi dan melaporkan itu akan aman. Jadi jangan takut untuk dilaporkan jadi tindak pidana atau apa, itu akan aman karena tidak pelapor sama saksi itu tidak bisa dituntut pidana maupun perdata seperti itu. Mungkin tambahan Mbak, yang terbaru itu Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, benar. Tentang pemiluan. Ya. Nah, itu yang lebih update. Nah, kemudian minimal kita sebagai masyarakat membantu pemerintah untuk menekan tingginya pelanggaran yang terjadi setiap adanya pemilu, untuk bersama-sama mewujudkan mimpi kita, yaitu demokrasi yang lebih baik lagi. Oke, siap. Nah, sahabat Bawaslu, kita tadi sudah mendengar dari Mbak Siti Hidayah nih, bagaimana bentuk, terus mekanisme, terus ajakan juga, ya kan, untuk sama-sama kita jaga suara kita, ya kan, terutama suara-suara kaum milenial nih, pemilih pemula. Nah, oke. Mungkin kita lanjut menarik ke ini Mbak, ke SKPP tingkat menengah tadi nih. Oke. Nah, tentunya di SKPP tingkat menengah ini ada yang namanya rencana tindak lanjut. Nah, mungkin dari dari teman-teman di SKPP tingkat menengah nih, alumni ini, apakah ada nih rencana-rencana ke depannya? Nah, mungkin bisa ini Mbak sampaikan di sahabat Bawaslu. Tentu ada ya. Jadi RTL rencana tindak lanjut kemarin kami itu ada 2. Yang pertama membentuk komunitas, kedua podcast ya, seperti ini lagi. Yang kembali ke komunitas kami itu kami membentuk namanya Resantif. Yaitu relawan pengawas partisipatif. Relawan pengawas partisipatif. Ya. Oke. Terus ini Resantif ini nanti ke depannya tugasnya ini apa nih Mbak? Nah, tugas dari Resantif ini mungkin bisa dijelasin sama teman-teman. Pertama, kami mengajak kepada seluruh alumni SKPP maupun masyarakat luas untuk ikut serta menjadi relawan pengawas partisipatif. Nah, sebagaimana juga kita ketahui, alumni SKPP itu kan sudah mengetahui nih apa-apa saja isi pengawas partisipatif, fungsinya, hukumnya. Nah, jadi kita harus mampu mengajak masyarakat lain supaya lebih aktif lagi dan menjadi pengawas partisipatif seperti itu. Oke, siap. Berarti sudah siap untuk mengawal yang namanya pemilu serentak nanti nih, benar. 2024. Oke, berarti sudah siap banget nih Mbak ya. Oke, selain dari Resantif, tadi juga ada podcast, salah satunya podcastnya ini ya Mbak ya. Oke, kita sangat merasa merasa sangat senang nih bisa dikunjungi oleh alumni SKPP, SKPP tingkat menengah. Oke. Nah, setelah ini kan mungkin ada tindak lanjut lagi nih, yakni SKPP lanjutan. Nah, mungkin nih kan sikap optimisme Mbak ini sebagai alumni SKPP tingkat menengah, ya kan, gimana sih optimisnya Mbak nih, wah saya ini harus bisa nih lanjut di SKPP tingkat lanjut. Mungkin adalah kiat-kiatnya, wah kalau misalnya saya lulus ke SKPP tingkat lanjut, saya akan melakukan ini gitu. Mungkin ada nggak Mbak yang mungkin jadi semangatnya Mbak nih untuk lanjut? Semangatnya yaitu insya Allah lebih semangat lagi untuk men-share ilmu, apalagi ilmu secara gratis. Karena ilmu gratis itu susah banget. Jadi untuk mengajak seluruh masyarakat nggak usah jauh-jauh dulu. Contohnya seperti di kampung-kampung atau keluarga seperti itu, membangun komunitas-komunitas lagi. Komunitas kecil ya, di keluarga, di tetangga-tetangga gitu ya. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu, mungkin kita sudah sangat-sangat paham tadi atas penjelasan dari Mbak Siti Hidayah. Baik, mungkin ada yang mau ditambahin atau closing statement Mbak? Oke. Sebelum kita tutup nih, ya kan, mungkin ada closing statement, mungkin ajakan agar teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu untuk ikut serta mengawas pemilu kita yang akan dilaksanakan di 2024 ataupun nanti di tahun depan ada SKPP tingkat
dasar lagi nih, Iya. biar teman-teman nih, ayo ikut. Mungkin ada Mbak Oke. beberapa closing statementnya, silahkan. Ya, untuk sahabat Bawaslu di luar sana, jangan patah menyerah untuk terus mencari ilmu, tetap semangat. Kalau ada kesempatan, jangan dilewatkan. Kemudian untuk masyarakat, jangan takut untuk melakukan pelaporan, karena ingat tagline bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Oke. Salam awas. Salam awas. Oke. Bagus sekali. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu, mungkin cukup sekian episode Pondasi kali ini. Tetap nantikan episode selanjutnya. Saya selaku host mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap untuk selalu menonton channel YouTube dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, bunyikan loncengnya, serta berikan komen-komen terbaik. Oke, baik, Mbak, terima kasih sudah mau hadir di Pondasi. Oke, baik teman-teman, sahabat Bawaslu, kita berjumpa di lain waktu. Salam awas. Salam awas. Oke.